Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan tentunya yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan doa dengan kita Nabi Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, telah di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sa'ban itu kalau orang Jawa itu mengatakan bulan ruah, ya kan? Ruah. Kalimatnya ruah itu ro wau ha, ya. Ro dikasih domah, wau dikasih fathah, ha dikasih sukun, maknanya ruah. Ruah itu apa namanya? Dari kata arwah, ya. Arwah itu artinya ruh. Orang Jawa biasanya kalau di bulan ruah atau di bulan Sa'ban ini, mulai tanggal 1 ruah atau 1 Sa'ban, itu biasanya sibuk dengan berbagai macam amaliyah yang terutama dikhususkan kepada leluhurnya yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Mengirim doa, namanya kalau di Batam doa arwah. Kalau di Batam sudah beberapa tahun terakhir ini ada yang namanya doa arwah masal. Artinya doa arwah secara bareng-bareng atau bersamaan. Orang pada mengumpulkan nama-nama arwah, dikumpulkan satu komplek atau satu kampung atau satu perumahan, kemudian diserahkan kepada pengurus masjid ataupun majelis taklim, dan sebelumnya itu diadakan bacaan-bacaan Yasin, kemudian tahlil, juga ada bacaan-bacaan Al-Quran yang melalui khataman Al-Quran 30 juz secara bil ghaib. Ini kalau di Batam. Kalau orang-orang kampung zaman dahulu tidak ada doa arwah masal, ya, doanya masing-masing, ya, di rumah masing-masing. Saya masih ingat zaman dulu ketika almarhum bapak saya masih hidup itu, kalau bulan Sa'ban kayak gini jarang di rumah. Di rumahnya itu hanya memulangkan atau membawa berkat saja. Habis menaruh berkat, pergi lagi ke tempat yang tetangganya sebelah. Habis itu selesai doa arwah, pulang bawa berkat, pindah lagi ke tetangga sebelahnya lagi. Itu kalau sudah mulai awal bulan Sa'ban itu di kampung zaman dulu itu namanya ustadz ataupun kiai-kiai itu sibuk, ya, panen, sehingga tidak ada waktu untuk kerja di sawah atau di ladang. Itu rata-rata seperti itu. Saking kebiasaannya seperti itu, kiai-kiai kampung zaman dulu itu hafal jumlah amplop yang dikasihkan sama tetangga kanan kirinya. Yang tetangga kanan, dan bahkan mana yang pelit, mana yang dermawan. Oh, biasanya kalau tetangga sebelah kanan itu loyalnya bukan main. Kalau ngasih amplop tebel, ya, amplopnya bukan warna putih tapi warna coklat. Tetangga sebelah kiri itu biasanya kalau ngasih amplop itu tipis, ya, bukan pakai amplop yang ada gambarnya merah putih, bukan.
Kan ada tuh amplop yang kelilingnya itu merah putih. Tapi ada yang putih polos tipis sekali kertasnya zaman dulu. Ya, itu kemasannya kecil, kayak macam papir untuk orang kelinting rokok zaman dulu. Nah, itu ada juga seperti itu. Karena saking kebiasaannya setiap tahun seperti itu, maka kiai-kiainya sampai hafal. Kenapa doa arwah itu dilaksanakan atau diamalkan secara kontinu setiap bulan Sya'ban atau bulan Ruwah? Ini mengutip dari masyayikh kita ataupun guru-guru kita, kiai-kiai kita di zaman dulu itu, mereka atau beliau-beliau itu mengutip daripada orang Yaman. Orang Yaman itu setiap bulan Sya'ban itu mengadakan acara doa arwah tahunan yang ditujukan kepada Nabiullah Nabiullah Hud, ya. Nabi Hud itu dirayakan doa arwahnya itu ketika bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Nah, ini kiai-kiai kita, guru-guru kita yang ada di Indonesia itu mengutip daripada kejadian seperti itu. Terutama di bulan Sya'ban ini kita harus mampu membangkitkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi untuk saudara-saudara kita atau bahkan untuk keluarga kita ataupun saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah hidup di alam kubur. Karena sebentar lagi saudara-saudara kita yang hidup di alam kubur itu akan mendapatkan sebuah kebebasan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti datangnya bulan suci Ramadan. Kalau sudah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, maka seluruh arwah-arwah yang ada di alam kubur itu dikasih diskon oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan Ramadan nanti. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Makanya kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, itu begitu kita makamkan atau kita tanam, itu dikasih kebebasan oleh Allah, tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Akan tetapi pertanyaan itu nanti akan dilaksanakan ketika selesai bulan suci Ramadan. Tanggal 1 bulan Syawal itu semua aktivitas alam kubur itu akan diaktifkan oleh Allah, seperti pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, seperti azab yang diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang hari-hari dipukulin malaikat, hari-hari digebukin malaikat. Maka tepatnya tanggal 1 Syawal itu sudah mulai diaktifkan lagi. Kebebasannya hanya 1 bulan suci Ramadan, 1 bulan full mereka itu dapat kebebasan, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Sya'ban ini adalah wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Allah di dalam hadis qudsi. Karena itu hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu membaca istighfar, membaca hauqalah, membaca tasbih, membaca sholawat, tadarus Al-Quran, kemudian sholat malam, dan juga khususnya memperbanyak doa arwah, mengirimkan amaliyah yang kita baca, kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah hidup di alam kubur. Tentunya juga terutama saudara kita ataupun keluarga kita ataupun tetangga kanan kiri kita, dan saudara kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kita. Insya Allah amaliyah yang kita lakukan itu akan membantu mereka di alam kubur atas kebebasan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan semangatnya kita melaksanakan ibadah khususnya di bulan Sya'ban ini akan mendorong meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, kita betul-betul bisa maksimal melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar puasa kita menahan
lapar, menahan dahaga, menahan haus saja bukan, akan tetapi mampu menahan segala-galanya, mampu menahan untuk berbuat maksiat, mampu menahan untuk berbuat mungkarot. Jadi biar ada bedanya, puasa yang akan datang nanti mempunyai makna, mempunyai nilai-nilai ibadah dibanding puasa-puasa sebelumnya. Dan puasa yang akan datang nanti mudah-mudahan mampu mengukir jiwa dan raga kita menjadi insanul mutakin, menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.